Halo, selamat datang kembali di Insan Channel. Seperti biasa, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Superhuman yang makin seru dan bikin penasaran. Tapi, sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Oh iya, buat teman-teman yang mau nyumbang buat kopinya, supaya Mimin makin semangat, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Oke, mari kita langsung ke alur ceritanya. Setelah Moon Yup merubah posisi Lee Na-yeon menjadi seorang controller, dan memberikan dia beberapa saran, sekarang, Moon Yup memanggil Namgung Ji-hoon, dan seperti Na-yeon, Moon Yup akan memberitahu, bakat seperti apa, dan posisi yang cocok untuknya. Namun, kesan pertama, saat Moon Yup bertemu Ji-hoon, dia cukup heran, karena baru pertama kali, melihat orang yang sangat kurus, di antara para superhuman lainnya. Namun, baginya, tim yang akan dibentuknya akan terlihat menarik, dengan beberapa player seperti ini. Lalu, tanpa basa-basi, Moon Yup berkata, jika mulai sekarang, Ji-hoon bukanlah seorang support lagi. Mendengar itu, seperti halnya Na-yeon, Ji-hoon pun terkejut, dan menyangka, dia telah dipecat. Tapi meskipun begitu, Ji-hoon tetap ngotot, bahwa dia adalah seorang support, dan bertanya, apakah ada hal lain, yang membuatnya tidak menjadi seorang support lagi, dan untuk apa Moon Yup memanggilnya, tiba-tiba tanya Ji-hoon. Dengan skillnya, Moon Yup pun melihat kembali stat dari Ji-hoon. Dari apa yang aku lihat, kau lebih cocok menjadi male dealer, karena kau punya bakat dalam berpedang, dan aku berkata seperti ini, tidaklah asal-asalan. Tapi, dexterity dan kecepatan reaksiku sangat rendah, ucap Ji-hoon. Itu karena kau terlalu bergantung pada superpowermu. Aku sebenarnya paling benci pada support, karena 9 dari 10 support tidak bertarung, dan hanya berdiam diri di belakang, yang mana akhirnya rekanmu bertarung dengan dibebani satu orang. Tapi yang 1 dari 10 itu, orang itu bisa menjadi support dengan benar. Itu karena, setidaknya mereka punya 2 superpower support, meskipun mereka cuma berdiam diri di belakang, mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Dan karena Ji-hoon hanya memiliki skill protect saja, Moon Yup pun memberikannya senjata, dan merubah posisinya. Setelah panjang lebar Moon Yup menjelaskan alasan perubahan posisinya pada Ji-hoon, Ji-hoon hanya menganggap, jika Moon Yup hanya ingin membuatnya menjadi support yang bisa menggunakan pedang. Karena jengkel, dengan sedikit intimidasi, sekali lagi, Moon Yup berkata, jika posisimu sekarang adalah male dealer, dan bukan support lagi, jika kau ingin merubah hidupmu, ikutilah kata-kataku, tapi meskipun hasilnya bisa saja berbeda, tergantung dari semua usahamu, ucap Moon Yup. Dengan tekad ingin memperbaiki hidupnya, Ji-hoon pun akhirnya menerima pergantian posisinya, dan akan mengikuti arahan dari Moon Yup. Setelah selesai dengan Ji-hoon, Moon Yup meminta pada kepala pelatihnya, untuk membawakan pelatih yang mahir berpedang, untuk melatih Namgung Ji-hoon. Meskipun awalnya dia terkejut, namun, pada akhirnya, dia pun menuruti keinginan dari Moon Yup. Namun, sebelum Moon Yup pergi, dia sempat memikirkan sesuatu, yaitu, ingin mengubah nama dari timnya, dan sepertinya, dia memikirkan sesuatu. Keesokan harinya, karena Moon Yup terlihat tidak seperti biasanya, bahkan, dia tak menonton sinetron kesukaannya, Jae-ho pun menanyakan, apakah ada sesuatu yang sedang Moon Yup pikirkan. Moon Yup hanya berkata, jika dia sekarang hanya sedang sedikit khawatir dengan klubnya. Seperti yang Jae-ho duga, yang dia tahu, jika klub Hanjong Industry hanya memiliki 14 player, jadi sepertinya, Moon Yup harus melakukan rekrutmen untuk menambah anggota timnya. Mendengar saran itu, Moon Yup pun bangkit dari kursi, dan segera, untuk melakukan rekrutmen timnya. Moon Yup pun menelpon kepala pelatihnya, dan berkata, untuk melakukan rekrutmen, untuk menambah anggota timnya. Namun kepala pelatihnya berkata, jika untuk melakukan rekrutmen, dana dari klub sedikit ketat, dan lagi, mereka juga harus membeli modul tambahan, untuk anggota baru. Dan untuk satu buah modul itu, harganya bisa mencapai 2 juta won. Mendengar itu, Moon Yup cukup dibuat kesal, dengan anggaran dari klubnya yang sangat kecil. Akan tetapi, Moon Yup tetap memerintahkan untuk melakukan rekrutmen, dan meminta kepala pelatih, untuk melakukannya, selama 3 hari saja.
Karena klubnya hanyalah divisi kedua, dan mungkin tak akan ada yang melamar, Moon Yup tetap ingin melakukannya, karena dia memiliki sebuah rencana. Dan Moon Yup pun keluar dari rumahnya, untuk bertemu para wartawan, yang selama ini telah menunggunya. Moon Yup pun menyapa mereka, dan berkata, jika mereka ingin melaksanakan wawancara, maka, Moon Yup bersedia menjawab semua pertanyaan mereka. Asalkan, mereka juga harus melakukan sesuatu untuknya, yaitu, buatlah berita, jika timnya sedang merekrut player secara umum, selama 3 hari, dan tulis di semua surat kabar, jika mereka sedang mencari banyak pelamar. Sontak, permintaan sang pahlawan terhebat itu pun, diterima oleh para wartawan, mereka pun, langsung membuat artikel, tentang rekrutmen yang dilakukan oleh Hanjong Industry. Keesokan harinya, saat Moon Yup sedang dalam perjalanan menuju Hanjong Industry, kepala pelatih Dunjun menelepon, jika mereka sudah mendapatkan banyak pelamar, meskipun hanya lebih dari 70 orang, itu sudah termasuk hal yang gila menurutnya, karena bahkan, saat ini tim mereka, sedang tidak ada di musim perpindahan. Meskipun begitu, Moon Yup kurang puas, dengan jumlah pelamar yang mendaftar, dan akan langsung memastikan sendiri, kemampuan mereka. Sesampainya di kantor, Moon Yup diberikan semua resume dari para player yang mendaftar, dan akan melihat semuanya, dan langsung melakukan wawancara. Namun ternyata, semua pendaftar yang masuk, kebanyakan dari mereka, memiliki stat yang sampah, dan tentunya, itu tak membuatnya senang. Apalagi, Moon Yup tak bisa melihat, seberapa besar potensi mereka, hanya dengan melihat resume itu. Namun, di saat-saat kesal itu, Moon Yup cukup terkejut dengan resume salah seorang pendaftarnya, dan nama pendaftar itu adalah Ju Sung Ho. Berdasarkan mertik dari skill Eyes of Analysis-nya, dia itu memiliki strength 329, dan dexterity-nya 438, itu 1,5 kali lebih baik daripada peraih medali emas, dan lagi, dia memiliki skill untuk mengirimkan objek, dan berbagi penglihatan dengan orang lain, dan skill itu cukup menarik bagi Moon Yup. Hari perekrutan pun tiba, terlihat, satu persatu dari pemain yang akan mendaftar, keluar dalam keadaan tak sadarkan diri, karena sikap emosional dari Seo Moon Yup, yang tak suka bertele-tele, dan tentunya, itu membuat para peserta lain cukup takut. Dan tiba, saatnya wawancara untuk Jo Sung Ho, salah satu pelamar, yang cukup menarik perhatian Moon Yup. Dengan semua informasi yang Moon Yun lihat, Moon Yup pun memastikannya, dengan menanyakan jarak skill delivery aura yang dapat Sung Ho gunakan. Sung Ho pun menjawab, dia bisa merasakan kehadiran seseorang dalam radius 2,5 km, dengan mencari secara manual, dengan merasakannya menggunakan auranya. Moon Yup pun menjelaskan, jika mereka dalam jangkauannya, baik itu teman atau lawan, dia bisa menemukannya, dengan kemampuannya, dan skill itu, bisa digunakan untuk memantau juga, dan sejujurnya, kau jauh lebih berguna, dari yang aku kira, dan sudah pasti, kau diterima. Mendengar itu, kepala pelatih Do Jun, dan Sung Ho terkejut, terutama Sung Ho, karena dia tak menyangka, jika skill dan kemampuannya yang selama ini dia sendiri anggap tidak berguna, justru dianggap istimewa, oleh Seo Moon Yup. Kepala pelatih yang langsung menerima Sung Ho pun mempertanyakan, kenapa Moon Yup langsung menerima Sung Ho. Moon Yup menjelaskan, jika Sung Ho adalah partner yang sangat cocok, untuk mendukung Lee Na-yeon, dan dengan ini, mulai saat ini, telah diputuskan, jika tim baru yang dibentuk nanti, akan bermain di sekitaran, Lee Na-yeon dan Sung Ho. Setelah selesai dengan perekrutan, Moon Yup, dan semua anggota tim dari Hanjong Industry pun melaksanakan perayaan, atas terbentuknya tim baru, yang berada di bawah naungan dari Seo Moon Yup. Di sela-sela perayaan itu, Moon Yup pun disapa, oleh salah seorang player tim dari Hanjong Industry, yang sekaligus, merupakan kapten dari timnya. Dia adalah, Noh Jung-wan, dan sebenarnya, dia juga merupakan salah satu player, yang cukup menarik perhatian Moon Yup, di pertandingan sebelumnya, meskipun sayangnya, dia hanya bermain sebagai tank biasa, tapi sebenarnya, statnya terlalu bagus untuk berada di tim kecil ini. Jung-wan pun mewakili rekan timnya yang lain, mengucapkan terima kasih pada Moon Yup, karena bersedia berinvestasi besar pada tim ini, dan Jung-wan berjanji, akan berusaha sebaik mungkin, agar tidak mengecewakannya. Jung-wan pun berharap, agar kedepannya Moon Yup, juga bisa memberikan mereka petunjuk ke depannya. Mempunyai player yang rajin,
Moon Yup cukup berkesan, dan akan melatihnya nanti. Moon Yup pun memanggil Lee Nayeon dan Sung Ho, dan menjelaskan, jika mulai sekarang, mereka berdua adalah satu set menu, yang tak bisa dipisahkan bagi tim ini, jadi baik Sung Ho dan Nayeon, mereka harus terus menjaga hubungan baiknya, untuk kerjasama mereka. Setidaknya, sekarang Moon Yup sudah mendapatkan struktur dasar dari tim ini, dan untuk mendukung langkah selanjutnya, di perayaan ini, Moon Yup akan mengumumkan sesuatu, pada para anggota timnya yang lain. Untuk mendukung langkah baru, yang akan Moon Yup, dan timnya nanti ambil, Moon Yup memutuskan untuk mengganti nama timnya. Oke, sekian video kali ini, kira-kira, apa nama tim baru yang Moon Yup tetapkan? Dan kira-kira bagaimana performa tim baru yang dibentuk oleh Seo Moon Yup? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutan alur ceritanya. Oh iya, buat yang mau nyumbang buat ngopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton.